Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Asatarupa Jataka dalam samaran kegembiraan dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Kunda Danawana, dekat kota Kundia, mengenai Supanawasa, seorang upasika yang merupakan putri dari Raja Kodia. Di sebuah hutan dekat kota Kundia, sang guru menceritakan kisah yang menyentuh hati tentang penderitaan yang tersembunyi di balik wajah ketabahan. Kisah ini berawal dari Supawasa, putri Raja Kodia, seorang upasika yang sangat berbakti. Selama 7 tahun penuh, ia mengandung seorang anak, dan ketika waktu melahirkan tiba, penderitaan itu tidak berhenti, melainkan berlanjut selama 7 hari, penuh dengan rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Di tengah penderitaan yang melumpuhkan tubuhnya, batin Supawasa tidak dikuasai oleh keputusasaan. Ia merenungkan kebesaran Sang Buddha, kemurnian Dhamma, dan kedamaian Nibbana. Pikiran-pikiran suci inilah yang menjadi sandaran batinnya, menjaga pikirannya tetap jernih, meski tubuhnya diliputi rasa sakit yang luar biasa. Ia pun mengutus suaminya menemui Sang Buddha untuk menyampaikan salam dan keadaannya. Sang guru dengan welas asih yang tak terbatas mengucapkan kata-kata penuh berkah. Seketika itu juga, penderitaan Supawasa mereda, dan ia melahirkan seorang bayi laki-laki dengan selamat. Kekuatan Dhamma kembali menunjukkan sinarnya, bukan sebagai keajaiban kosong, melainkan sebagai buah dari sebab dan kondisi. Rasa syukur Supawasa meluap. Setelah pulih, ia bertekad mempersembahkan dana makanan kepada Sangga selama 7 hari penuh. Ketika Sang Buddha dan para bhikkhu menerima undangan itu, kebahagiaan Supawasa semakin sempurna. Pada hari ketujuh, bayi kecil itu diberi nama Siwali dan dibawa untuk memberi penghormatan kepada Buddha dan para siswa utama. Keajaiban lain pun terjadi. Bayi yang baru berusia 7 hari itu mampu berbicara dengan Thera Sariputta. Kata-katanya sederhana, tetapi penuh makna, mengungkap penderitaan panjang yang ia alami dalam kandungan. Mendengar hal itu, Supawasa terharu, menyadari bahwa penderitaan panjang itu tidak sia-sia. Sang Buddha kemudian bertanya, apakah Supawasa menginginkan anak lain yang serupa? Dengan keteguhan luar biasa, ia menjawab bahwa ia rela menanggung penderitaan yang sama demi anak-anak yang memiliki kebajikan seperti Siwali. Ini bukan jawaban orang yang buta oleh penderitaan, melainkan jawaban dari batin yang telah memahami makna sejati kehidupan. Ketika Siwali tumbuh dewasa, ia meninggalkan keduniawian dan bergabung dengan Sangga. Berkat kebajikan yang terkumpul selama banyak kehidupan, ia mencapai tingkat kesucian arahat dan dikenal sebagai bhikkhu yang penuh berkah dan kebaikan. Para bhikkhu pun bertanya-tanya tentang sebab penderitaan luar biasa yang dialami ibu dan anak ini. Sang Buddha menjelaskan bahwa semua itu bukan kebetulan, melainkan buah dari perbuatan di kehidupan lampau. Penderitaan muncul bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai akibat alami dari sebab yang pernah ditanam. Di kehidupan lampau, Siwali adalah seorang pangeran yang merebut kembali kerajaannya dengan cara memblokade kota selama 7 hari, menyebabkan penderitaan besar bagi penduduk. Tindakan itulah yang berbuah pada kelahiran panjang dan proses melahirkan yang menyakitkan. Demikian pula Supawasa yang memberi nasihat strategi tersebut turut menerima akibatnya. Namun, karena kebajikan besar yang mereka lakukan di kehidupan lain, penderitaan itu tidak berakhir sebagai kesengsaraan semata, melainkan sebagai jalan menuju pembebasan. Di balik wajah penderitaan, tersembunyi potensi kebahagiaan tertinggi. Solusi yang dapat dipetik dari kisah ini adalah belajar menghadapi penderitaan dengan kebijaksanaan, bukan dengan perlawanan batin.
Asatarupa Jataka menunjukkan bahwa penderitaan seringkali datang dalam bentuk yang tampak tidak adil, bahkan saat seseorang menjalani hidup penuh kebajikan. Solusinya bukan mencari kambing hitam atau menyalahkan keadaan, melainkan menumbuhkan pemahaman akan hukum sebab akibat. Dengan menerima kenyataan bahwa setiap pengalaman memiliki akar sebabnya sendiri, seseorang dapat mengubah penderitaan menjadi ladang kebajikan. Dalam praktik sehari-hari, solusi ini berarti melatih kesabaran, keteguhan batin, dan keyakinan bahwa penderitaan tidak bersifat permanen. Ketika batin tidak melawan kenyataan, penderitaan kehilangan kekuatannya untuk menghancurkan. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa penderitaan tidak selalu berarti kegagalan hidup, dan kebahagiaan tidak selalu hadir dalam bentuk yang menyenangkan. Supawasa menunjukkan bahwa batin yang terlatih mampu tetap jernih di tengah rasa sakit yang luar biasa. Pesan moralnya mengajarkan bahwa kebajikan sejati diuji justru saat hidup terasa paling berat. Selain itu, kisah ini menegaskan bahwa tindakan yang tampak benar namun dilakukan tanpa kebijaksanaan dapat membawa akibat penderitaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dilandasi welas asih dan kesadaran akan dampaknya terhadap makhluk lain. Kesimpulan dari Asatarupa Jataka adalah bahwa hidup adalah rangkaian sebab dan akibat yang tidak terputus oleh waktu. Penderitaan dan kebahagiaan bukan peristiwa acak, melainkan buah dari benih yang pernah ditanam. Namun, kisah ini juga menegaskan bahwa kebijaksanaan memiliki kekuatan untuk mengubah arah kehidupan. Meskipun penderitaan berat harus dialami, kebajikan yang kuat mampu mengantarkan seseorang pada pembebasan tertinggi. Dengan memahami hal ini, seseorang tidak akan terjebak dalam keputusasaan, melainkan berjalan mantap di jalan kebijaksanaan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.